Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Belas Kasih. Dialah Sang Gembala yang begitu mencintai domba-dombanya. Ia tidak memanfaatkan, tetapi Dia mewartakan apa kasih Allah yang sejati. Semoga kita pun yang mengaku diri sebagai murid Kristus, yang mengakui Dia sebagai gembala, kita pun menghadirkan belas kasih Allah kepada siapa saja yang memerlukan kehadirannya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, Engkau telah mengangkat Putramu menjadi Raja semesta alam. Ia telah ditinggikan di kayu salib agar kami dapat memperoleh anugerah hidup yang baru, yaitu keselamatan kekal. Ajarilah kami untuk menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kami di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam permenungan pada hari ini, pada hari raya Kristus Raja semesta alam, dari kitab Nabi Yeskiel, kita mendengarkan bagaimana Tuhan berjanji memperhatikan domba-dombanya, terutama mereka yang terlantar, mereka yang memerlukan belas kasih Allah, mereka yang tersingkir, mereka yang terluka oleh karena sesamanya. Tetapi Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa Tuhan akan menindak tegas barang siapa yang menggunakan kelemahan sesamanya untuk kepentingan pribadi, barang siapa yang menggunakan kekurangan sesamanya untuk memperkaya dirinya sendiri. Di dalam kitab Nabi Yeskiel, kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus yang kita ikuti, Dialah gembala yang baik. Dia yang selalu dengan penuh kasih dan keadilan mendampingi kita. Tetapi jangan pernah kita memanfaatkan sesama kita yang memerlukan pertolongan kita hanya untuk mencari nama, melegalkan kekuasaan kita, dan mencari keuntungan pribadi. Di dalam bacaan yang kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, kita pun diingatkan bagaimana Kristus telah merelakan dirinya untuk sengsara, wafat di kayu salib hanya karena Ia ingin memerdekakan kita semua dari kebinasaan yang diakibatkan oleh dosa. Ia menebus dengan memikul salib. Kristus mau mengajak kita semua di dalam surat Rasul Paulus yang disampaikan oleh Paulus bahwa kita mesti berani bertanggung jawab, meski kita hidup sebagai pribadi yang bisa dipercaya. Ia meminta kepada kita untuk bertanggung jawab atas hidup kita. Tentu di dalam memikul tanggung jawab kita tentu berhadapan dengan yang namanya tantangan, persoalan hidup, apalagi di tengah pandemi COVID-19. Bagaimana kita diajak untuk bersaksi tentang yang namanya ketaatan, tentang yang namanya mengasihi sesama dengan memakai masker, mengasihi sesama dengan mengikuti protokol yang ada. Mari kita wujudkan cinta kasih Allah bukan dalam rangkaian kata-kata, tetapi di dalam tindakan dan aksi nyata kita sebagai orang beriman. Yesus mengajarkan kepada kita di dalam Injil Matius untuk bertanggung jawab, untuk mengenali kehadiran Allah di dalam persiaran hidup kita. Mungkin kita bertanya, saat mana Tuhan hadir? Tuhan hadir saat kita menemui sesama kita yang lapar, mengunjungi mereka yang terpenjara,
menerima mereka yang datang sebagai orang asing, memberi makan kepada mereka yang lapar, memberi minum kepada mereka yang haus. Menunjukkan belas kasih Allah ialah cara kita menyapa Allah yang hadir melalui sesama kita. Di dalam perayaan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam mau mengajak kita, jika kita mau menjadi muridnya atau mengaku diri sebagai murid Kristus, maka mari kita tunjukkan sifat-sifat Raja kita yang selalu murah hati, berbelas kasih, dan memperhatikan mereka yang tersingkir, bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk kemuliaan Allah yang telah mengutus kita. Semoga hidup kita selalu menjadi berkat dengan menunjukkan kasih Allah di setiap langkah karya hidup kita. Semoga berkat Tuhan selalu melindungi dan berkati kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengaku diri sebagai orang beriman berarti berani mewartakan kebenaran di dalam ketulusan. Mewartakan kebenaran ialah membiarkan Yesus sebagai Raja atas hidup kita dan hati kita, sehingga kita tetap selalu memikirkan sesama kita di dalam tindakan, bukan memanfaatkan kelemahan orang untuk kepentingan pribadi, tetapi mari kita memikirkan keselamatan yang untuk bersama dan untuk diri kita, yaitu tetap taat, setia, dan bertanggung jawab atas segala tindak tanduk kita. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.